Ya, shalom semua. Selamat pagi yang di Indonesia, di Australia. Ini ada yang dari New York gabung juga. Ya, yang dari Amerika selamat malam. Ya, yang di Eropa belum bangun. Ya. Tema kita hari ini tadi Pak Benny milih, orang kecil harus punya hati yang besar. Temanya keren ya. Orang kecil harus punya hati yang besar. Lalu ditulis bahwa kalau ada di antara kita merasa rendah diri, minder, nggak berdaya, ya merasa lemah, sebetulnya orang itu sedang menghina penciptanya, sedang menghina Tuhan. Loh kok bisa? Ya memang orang-orang itu berkata gini, memang aku nggak berdaya. Maaf ya kalau saya tambahkan, ya aku ini jelek, aku ini pendek, aku ini hitam, aku ini gundul, aku ini begini, hidungku tuh pesek, aku ini cacat, kakiku pincang, maaf. Hari ini jangan berkata seperti itu lagi. Karena itu menghina pencipta kita. Lihat yang salah siapa? Kenapa aku dilahirkan cacat? Kenapa aku dilahirkan gak lengkap badanku? Saudara, dalam hidup ini ada begitu banyak masalah sejak dalam kandungan. Tapi Tuhan tetap bertanggung jawab. Walaupun cacat lahir, itu bukan Tuhan yang buat. Cacat lahir itu 100% karena kesalahan manusia. Perhatikan itu baik-baik. Dan dengan adanya sosial media yang luar biasa ini, YouTube contohnya, kita bisa melihat video-video tentang orang-orang cacat. Tapi mereka bisa berkarya luar biasa di dalam kecacatannya itu. Anak autis, kenapa selalu keluar? Ya. Oh, orang-orang hebat. Saudara, nah kalau sempat nanti kita bahas, loh, masa anak yang lahir cacat itu bukan dari Tuhan? Bukan, sama sekali bukan. Tuhan kita itu sempurna. Jadi sudah dibuktikan oleh medis, oleh dunia kedokteran, bahwa cacat lahir itu karena manusianya. Autis contohnya. Autis itu bayi lahir ketika masuk usia 5 tahun, sebelum 5 tahun harus cepat ditolong. Itu otaknya tidak berkembang. Otaknya berhenti bertumbuh. Nah, dunia kedokteran sudah mengetahui penyebab terbesarnya. Bukan selalu, tapi penyebab terbesarnya karena ibu hamil, mama yang sedang mengandung, itu tidak boleh sama sekali makan kerang-kerangan, udang, cumi, kepiting, makanan laut itu. Kenapa? Sebab Tuhan ciptakan binatang yang berkulit keras seperti kerang, kepiting, ya, udang, itu untuk pembersih dasar laut yang dikotori oleh limbah manusia, limbah pabrik. Nah, makanan yang limbah manusia yang paling jahat yang dibuang ke laut itu logam-logam, di antaranya timbal. Ya, nah mereka itu diciptakan Tuhan sebagai pembersih, vacuum cleanernya laut. Nah, ibu hamil tidak boleh makan barang itu, mempengaruhi pertumbuhan otaknya. Ya, kok ada yang cacat begini, nggak punya tangan, nggak punya kaki? Ada. Nah, semua karena manusia, bukan Tuhan. Lalu gimana yang kembar siam, kembar dempet? Aduh, banyak sekali bukan? Ada yang kembar dempet kepalanya, dempet badan depannya, dempet pantatnya, oh banyak. Tapi mereka tetap
bisa membuat apa saja. Nah, di situ kita melihat ternyata cacat lahir pun orang itu bisa berkarya. Keren bukan? Nah, maka itu hari ini jangan ada seorang pun di antara kita yang rendah diri. Bukan rendah hati ya, kalau rendah hati itu bagus, Tuhan suka. Tapi ini rendah diri, minder, merasa nggak berdaya, merasa nggak mampu. Ya, aku aja nggak lulus SD, aku ini begini. Jangan berkata seperti itu. Ya, kenapa orang seperti itu menghina penciptanya? Pak Benny tayangkan ayat-ayatnya. Filipus ayat mana itu? Ulangan atau apa tadi? Kita baca dulu ayat ini. Ulangan 4 ayat 10. Ulangan 4 ayat yang ke-10. Kita lihat itu. Luar biasa. Ya. Oke. Ya. Keluaran. Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Yahweh, Yahweh, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Artinya gagap. Ya, Keluaran ya, ini bukan ulangan. Ya, tapi betul juga sebentar. Kalau ulangan 4:10 saya baca ini ya, dari Sydney. Ada yang kirim. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Yahweh Tuhanmu di Horeb, waktu Yahweh berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Nah, ternyata nggak salah ya nih. Ini ulangan 4 ya, itu hari-hari terakhir hidup Musa sebelum Musa berpisah dengan Israel. Nah, kalau kita baca Keluaran 4 ayat 10, ini awal Musa dipanggil. Sudah tahu, Musa merasa nggak berdaya. Siapa aku? Aku ini begini, aku itu begitu, aku ini gagap. Tapi setelah akhir-akhir perjalanan Israel hampir masuk Kanaan, ternyata Musa ini luar biasa. 40 tahun bisa jadi pemimpin hebat. Padahal Keluaran 4 ayat 10 ini pengakuan Musa. Bahkan kalau saudara pernah baca juga di Keluaran 3, sudah suruh kakakku aja, abangku Harun tuh lebih pintar ngomong loh daripada aku. Masih ingat ya? Nah, dari ayat ini kita belajar, siapapun kita, maaf dalam tanda kutip, sejelek apapun kita, ya, sehancur apapun hidup kita, ayo bangkit. Karena Tuhan punya rencana dahsyat untuk kita. Ayat kedua, ayat apa Ben? Ada ayat yang kedua. Yeremia 1 ayat 6. Ayo kita lihat. Yeremia 1 ayat 6. Udah. Terima kasih Bapak. Nggak ada orang minder hari ini. Termasuk anak-anak saya, semua saudara warga binaan. Terima kasih Bapak Ibu petugas yang mengizinkan anak-anak kami ini bisa belajar hari ini. Tuhan memberkati Ibu Bapak para petugas yang menyediakan fasilitas, ruangan, ya, dan semuanya di lapas atau rutan masing-masing. Yeremia berkata begini ketika dipanggil oleh Tuhan. Maka aku menjawab, Yahweh Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Nah, saudara, coba temukan alasan apa yang membuat saudara itu rendah diri, merasa nggak mampu, merasa jelek, merasa bodoh, merasa begini. Aku kok nggak seperti temanku itu. Wih, tetanggaku itu hebat loh. Oh, itu sepupuku, ya, kakaknya temanku. Kebalik. Ya, kakaknya temanku itu hebat. Pokoknya membanding-bandingkan dengan siapa saja. Hari ini stop. Tuhan menciptakan kita itu unik. Katakan itu unik. Saya mau beri bukti.
Bahwa di dunia ini nggak ada orang jelek, di dunia ini nggak ada orang gagal. Yang ada adalah orang yang tidak mau menerima kenyataan hidup. Saudara perhatikan kalimat ini. Ternyata siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, di dalam hidup masing-masing manusia itu ada keunikan yang tidak akan pernah dimiliki oleh orang lain. Lagi sekali, siapapun kita, tidak ada orang yang sama di dalam keunikan itu. Perhatikan ini baik-baik. Supaya kita sadar bahwa setiap manusia itu sendiri, nggak bisa sama dengan yang lain. Dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Pertama, sidik jari. Saudara perhatikan sidik jari kita. Yang hidup sekarang sudah 8 miliar. Yang sekarang ini ya. Ternyata sidik jari ini nggak ada yang sama. Lalu letak gigi. Maka itu dalam negara maju Indonesia masih belum sebagai undang-undang. Tapi di negara-negara maju sudah merupakan undang-undang bahwa data kependudukan di setiap negara maju itu nggak cuma sidik jari, tapi gusi. Oke? Ini beda semua manusia sedunia. Maka itu para ahli forensik, tahu istilah forensik? Dokter yang meneliti mayat. Sudah sehancur apa mayat itu? Serusak apa jenazah yang ditemukan? Ternyata para ahli forensik dididik begitu rupa untuk bisa menemukan di bagian-bagian mayat itu yang tidak pernah bisa dimiliki oleh orang atau mayat yang lain. Nah, salah satunya letak gigi. Beda. Seluruh manusia di dunia itu beda letak giginya. Jadi di negara maju itu difoto, ya, rongga mulut difoto dan itu masuk ke dalam data kependudukan. Jadi misalnya suatu hari ada pembunuhan dan mayatnya dibakar, nggak ada yang lain, mata pun sudah hancur. Nah, bisa ditemukan di susunan gigi ini. Karena itu cuma satu orang, beda-beda semuanya, keren kan? Meningkat lagi retina. Nah, Indonesia sudah pakai itu. KTP elektronik itu nggak cukup dengan tanda tangan saja, nggak cukup dengan cap jempol saja, tapi ada foto retina mata. Saudara bayangkan, manusia yang sudah mati sejak zaman Adam, itu kalau dihitung sampai hari ini, nggak tahu sudah berapa miliar lagi. Yang hidup sekarang itu 8 miliar. Yang akan lahir nanti, besok dan seterusnya. Seluruh manusia di dunia nggak ada yang sama. Sidik jari nggak ada yang sama. Letak gigi ini gusi nggak ada yang sama. Retina nggak ada yang sama. Jadi kalau ada berkata, kamu tuh kok jelek, jangan tersinggung. Jelek itu kan karena ada perbandingannya dengan si A, dengan si B. Nah, padahal masing-masing kita ini kan beda-beda. Tuhan ciptakan kita unik. Satu orang itu satu identitas. Identitas kita tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Catat, bahkan anak kembar identik. Tahu kata kembar identik? Yang mirip betul-betul. Cara ngomong, cara bicara, cara bergerak, cara apa. Mirip karena kembar identik. Ternyata anak kembar identik pun, letak gigi, sidik jari, retina, beda. Nah, saya harap mulai hari ini tidak ada seorang pun di antara kita
yang merasa aku kok jelek. Nggak ada. Mau dibandingkan siapa? Betul lah Mas, keren sekali. Itulah Tuhan kita yang menjadikan kita beda semua. Wih, itu luar biasa saudara. Sehingga keunikan ini bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan kita yang sangat dahsyat. Keren ya? Nah itulah Papa kita. Maka itu jangan minder, jangan rendah diri, jangan. Ayo kita bangkit. Kejadian 1:26. Woi, ini ayat yang paling hebat. Bentar saya sapa anak saya. Kori, bagaimana persiapanmu berangkat untuk belajar? Ya, apa saja yang belum Papa ingin tahu itu. Kejadian 1 ayat 26. Kita lihat Papa kita itu luar biasa. Dalam keunikan yang sungguh dahsyat. Berfirmanlah Tuhan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Saudara, hebat sekali. Supaya, nah saya mau terjemahkan dengan bebas. Supaya manusia itu bisa berkuasa seperti Tuhan. Nah kalau kita melihat ayat ini, untuk apa ada yang merasa minder, rasa jelek, rasa bodoh, rasa nggak mampu? Ada apa? Troy, kamu sekarang di mana? Kapan itu Papa lihat kamu ada di Bangkok ya? Jadi kalau Tuhan itu menjadikan setiap manusia itu hebat seperti dia. Di dalam keragaman yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Bangkit saudara, jangan minder. Anak-anak saya, saudara warga binaan, jangan minder, jangan tertuduh. Kalau nanti kalian bebas, bebaslah sebagai orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Bukan cuma dimerdekakan oleh hukum yang memastikan keadaan kalian. Tapi Tuhan sudah membebaskan. Jadi anak-anak saya, kalian gak boleh minder. Walaupun nanti kalian sudah bebas. Dan jangan mendengar perkataan orang dan stempel. Kamu mantan napi. Walaupun ada orang ngomong begitu, saudara senyum, kalian senyum. Senyumnya kena apa? Nah ini yang saya sering berkata, untuk kita yang belum pernah atau tidak pernah di penjara jadi napi. Dengar baik-baik. Bedanya antara kita yang masih berkeliaran bebas dengan semua anak-anak saya, saudara warga binaan, bedanya itu cuma satu. Kita para penjahat ini belum ketangkap. Tapi yang sudah di dalam sebagai warga binaan itu sudah ketangkap. Catat itu baik-baik. Jadi gak usah minder. Semua kita ini bajingan dan penjahat di mata Tuhan. Tapi sebetulnya kita juga bajingan dan penjahat di mata hukum. Cuma kita belum ketangkap. Catat. Maka itu saya suka pelayanan di LP. Karena saya berkata, seandainya malam ini Tuhan Yesus datang, maka yang lebih cepat masuk ke surga itu saudara-saudara yang warga binaan. Karena secara hukum manusia saudara sudah mengalami dan pertobatan Tuhan yang tahu. Lah kami ini belum ketangkap, masih bebas, padahal kami ini penjahat juga. Nah, maka itu jangan tersinggung. Ayo semua warga binaan senyum. Ya, ledekam yang di luar ini. Hati-hati. Ya, jangan sombong yang masih berkeliaran di luar. Kita ini belum ketangkep. Mereka sudah. Keren ya. Jadi gak usah rendah diri, gak usah tersinggung. Ayo bangkit. Woi, terima kasih anak saya dari Medan. Iya Sam. Jauh sebelum kita dikandung orang tua kita. Kita sudah dikandung dalam pikiran Tuhan kita. Spesial di mata Tuhan. Amin.
Betul, waktu papa mama kita belum tahu kita ini laki atau perempuan, kita akan jadi apa. Di pikiran Tuhan sudah ada kita, pribadi yang luar biasa. Jadi nggak usah minder, nggak usah rendah diri. Ayo bangkit. Filipus, tolong siapkan video atau foto Nick Vujicic. Ya, Nick Vujicic. Nah, yang belum tahu, hari ini tahu. Ntar saya harus pindahkan ini video supaya lihat. Nick Vujicic ini anak keluarga pendeta di daerah Queensland, Australia. Ibu kotanya Brisbane. Catat. Begitu Nick ini lahir, papa mamanya dan dokter yang menerima kelahirannya syok. Ternyata Nick ini lahir anak laki, tapi nggak punya tangan, nggak punya kaki. Wow, ada orang hebat dari Las Vegas. Ya, kami selalu tersenyum, puji Tuhan. Yang dari Tanjung mana, Tanjung Raja. Ya, woi, Ayung, hebat kamu gabung. Udah, Filipus, Nick Vujicic. Begitu bayinya lahir, syok. Hah? Mau jadi apa anak ini? Cuma guling-guling saja. Bentar ya, saya akan tunjukkan ini. Supaya yang di Facebook, Instagram bisa ikut lihat. Bentar ya. Maaf. Udah Filipus? Nah itu dia. Oke sebentar ya, sebentar. Jangan ditutup dulu. Lihat itu. Nggak punya tangan, nggak punya kaki. Saudara, dan Tuhan berkati. Bentar, ini mana ini? Dia sudah menikah, istrinya cantik, punya anak 2. Dan anak-anaknya normal. Oh, 4 sekarang, ada yang kembar. Lihat itu, sebentar Filipus. Ini Papa mau tunjukkan. Ini kok nggak bisa ini. Itu, anaknya 4, ada yang kembar itu. Keren nggak? Nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ya. Nah, saudara, maka itu disebut Nick Vujicic, motivator kelas dunia. Tanpa lengan dan tanpa kaki. Orang hebat. Dia nggak minder, nggak rendah diri. Ya, luar biasa. Hebat sekali. Nah, kalau kita perhatikan hidup mereka. Nanti bisa cari ya di Google, ya di YouTube. Sekarang Nick ini menjadi satu-satunya motivator terhebat sedunia. Belum ada yang bisa mengalahkan dia. Satu kali dia pelayanan di penjara di Amerika. Itu penjara kalau di Nusa Kambangan itu yang SMS. Pada dengar istilah penjara SMS di Nusa Kambangan itu singkatan dari bahasa Inggris Super Maximum Security. Maaf. Nah, beberapa kali saya pernah pelayanan ke sana. Saya pernah juga bareng Pak Andreas. Penjara SMS yang ada di Nusa Kambangan. Saya ulangi, Super Maximum Security. Itu untuk sampai ke dalam harus melewati 4 pintu. Enggak sembarang. Ketat sekali, saudara. Ya. Oke. Nah, itu anaknya ya. Tadi ada tulisan bagus, coba turun. Nick Vujicic itu apa tulisannya? Ini Tribun Batam. Coba turun lagi. Oh, yang tadi Filipus, Papa mau baca itu. Yang tulisannya di atas ini tadi. Nah, saudara, di penjara SMS itu Super Maximum Security. Ternyata saya ketemu beberapa orang. Itu ya, lahir tak punya kaki dan tangan. Nick Vujicic justru kalahkan jutaan orang di berbagai belahan dunia. Keren gak ini saudara? Semangatnya luar biasa. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Oke, nanti cari lagi ya data-data tentang dia. Baik, sekarang kita kembali ya. Nanti bisa lihat. Nah,
Maka itu saudara jangan putus asa. Ya, yang cacat total aja kayak begitu semangat hidupnya luar biasa. Masa kita yang utuh ya itu kalah dengan mereka? Jangan ya. Ayo. Terima kasih Nick, kamu menjadi inspirasi buat banyak orang. Nah, suatu hari Nick ini diundang ke salah satu penjara yang SMS itu di Amerika. Saya lupa di kota mana. Nah, itu semua penjahat yang kelas tinggi kejahatannya. Nick masuk. Weh, begitu masuk saudara di penjara itu, disoraki. Disoraki bukan hebatnya, disoraki karena Nick diejek. Hah? Yang datang orang seperti itu, bisa apa dia? Pokoknya diejek. Ketika Nick merasa kehadirannya nggak diterima, wih saudara, kesaksiannya itu luar biasa. Dia dengan senyum. Nah, karena orangnya nggak punya kaki, maka ketika dia berbicara di depan napi-napi jahat itu harus pakai meja, naik meja. Karena pendek. Begitu mereka tahu Nick naik meja, makin kelihatan ini orang apa. Diejek lebih berat lagi, disorakin. Bahkan dalam suara sorakan itu, pulang, pulang. Kami gak butuh kamu. Wih, pokoknya jahat sekali, saudara. Waktu saya melihat video itu, hati saya ikut hancur. Aduh, kalau saya belum tentu itu bisa ngomong. Nick senyum. Ya, kelihatan sekali di video itu Nick senyum. Udah, akhirnya salah satu sipir memberi kode tenang. Untung mereka nurut. Saudara, ketika Nick mulai berbicara, wih, kesedot para penjahat itu yang tadinya ngeledek, yang tadinya ngejek, membuli, diam. Nah, akhir daripada, bukan khotbah ya, cerita hidupnya, saya itu nangis, betul-betul nangis. Kenapa? Dia minta pada petugas, kalau boleh, saya ingin kenal siapa yang dianggap paling jahat di sini. Silakan maju. Terus Nick ngomong begini, saya ingin peluk Anda. Loh, saya kaget. Nick, kamu tuh nggak mikir. Tolong, maju ke depan. Yang paling jahat. I love you. Saya ingin peluk kamu. Saudara, itu aja saya sudah mulai mikir. Dipeluk bagaimana, dia nggak punya tangan. Dengar ya. Akhirnya maju seorang. Wih, lihat wajahnya, lihat badannya, tatonya habis dah. Saudara, kisah itu luar biasa. Dan video itu mendunia, viral. Itu terjadi berapa banyak tahun yang lalu. Begitu penjahat ini maju, Nick senyum. Terus Nick berdiri di pinggir meja sambil berkata, I want to hug you. Aku ingin peluk kamu. Peluk bagaimana? Saudara, Nick menyodorkan badannya di pinggir meja itu. Dan narapidana yang sangar, yang sehat dan sadis, refleks. Dia yang peluk Nick, saudara. Aduh, air mata saya makin banyak jatuh. Lalu di video itu disorot semua yang hadir. Boleh dikatakan gak ada satupun yang gak nangis. Aku ingin peluk kamu. Peluk bagaimana, gak punya tangan. Warga binaan ini di syuting close up. Air matanya jatuh di pundaknya Nick.
Wih, bisa bayangkan ya? Itu loh. Jadi Nick itu gak pernah minder. Walaupun gak punya tangan, gak punya kaki. Waktu dunia mendengar dia menikah. Lalu di syuting video pernikahannya. Betul-betul mendunia. Istrinya cantik. Dan jadi berkat. Betul, ada komen dari Salatiga. Luar biasa. Tuhan Yesus bisa pakai siapapun sesuai dengan porsinya masing-masing. Sampai orang lain melihat kasih Yesus dalam hidup orang tersebut. Betul. Itulah dia. Maka itu kalau kita utuh, lengkap, nggak ada yang cacat fisik kita. Ayo kita jadi berkat. Wah, sahabat saya gembala besar dari Surabaya. Ya, keluarga Pak Pendeta Haryanto, Yohanes Haryanto. Shalom, puji Tuhan. Nah, saudara, siapapun bisa dipakai oleh Tuhan. Masih ingat berapa minggu yang lalu dunia dibuat gempar? Putri ya namanya. Ya. Orang Indonesia buta mendapat penghargaan di sebuah variety show di Amerika, namanya America Got Talent. Buta. Tapi semangatnya luar biasa. Dan dia adalah orang Indonesia pertama yang mendapat namanya Golden Buzzer, penghargaan tertinggi di acara internasional itu. Buta, tapi dia nggak minder, dia semangat. Bahkan dia bisa main musik hebat sekali, main gamelan hebat sekali sampai dipanggil ke istana bertemu Pak Presiden. Wah, luar biasa. Nah, saudara, sampai hari ini Putri jadi terkenal di dunia karena dia hebat, nggak minder, walaupun dia buta. Maka itu bangkit, warga binaan, anak-anak saya dan semua kita yang di luar bukan warga binaan. Dan kalau saudara menemukan ada kelainan dalam hidup, dalam fisik saudara, dalam penampilan saudara, jangan rendah diri. Ayo bangkit. Jangan menghina Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk hidup ini. Itulah Tuhan kita. Yang membuat keunikan tiap-tiap kita itu beda-beda. Rekan-rekan hamba Tuhan. Maaf kalau saya pakai kalimat. Walaupun saudara pelayanan di desa. Terpencil. Jangan pernah rendah diri. Bangkit. Sebab di dalam saudara ada roh yang luar biasa. 1 Yohanes 4 ayat 4 dan 5. 1 Yohanes 4 ayat 4 dan 5. Ya, lihat ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 4 dan 5. Terima kasih Tuhan, Engkau jadikan kami itu unik. Masing-masing kami berbeda dengan yang lain. Karena Tuhan punya rencana yang dahsyat untuk hidup kami. Kami nggak mau rendah diri. Kami ini hebat di mata Tuhan. Ya. Maaf. Oke. 1 Yohanes 4. Oh, terima kasih. Di Facebook ada saudari kita dari Sydney yang mengirim linknya Nick Fujisik. Ya. Roh Kudus tolong kami. Kamu berasal dari Tuhan, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Artinya, kamu telah mengalahkan semua bentuk kepalsuan di dunia ini. Wah, ini keren kalau saya ganti pakai kata. Karena kamu telah mengalahkan. Oh, ada komen. Ya, lapas kelas 2 Jambi keluar. Ya, Tuhan memberkati ya. Sayang karena waktunya, tempatnya akan dipakai. Tuhan memberkati lapas kelas 2 Jambi. Ya, saya lanjutkan. Saya ulangi. Kamu berasal dari Tuhan, anak-anakku.
Dan kamu telah mengalahkan semua bentuk kepalsuan di dunia ini. Tahu kata kepalsuan? Kepura-puraan. Ejekan. Kata-kata jahat yang merendahkan hidup kita. Jangan mau kalah. Kita berasal dari Tuhan. Sebab, nah ini, roh. Itulah kuasa Tuhan yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Tuhan. Barang siapa mengenal Tuhan, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Tuhan, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Coba lihat ayat 4 lagi. Kata kamu ganti nama kita masing-masing. Ayo semuanya. Ya, kata kamu ganti nama kita masing-masing. Wah, luar biasa ini. Daniel. Nah, sebut Andre, siapa lagi yang di dalam ya, berasal dari Tuhan. Tahu kata berasal dari Tuhan. Ya, kalau kita membeli barang atau punya barang, ya biasanya yang pertama kita lihat mereknya. Lalu kita akan cek buatan mana. Nah, itulah kata berasal dari negara mana barang ini. Saya beri contoh. Semua produk yang dikeluarkan oleh negara Jerman. Nah, dari semua negara di dunia yang saya pernah kunjungi, ternyata Jerman ini negara yang unik dan hebat. Satu-satunya negara. Saya belum pernah ketemu di negara manapun seperti Jerman dalam hal produknya. Begini saudara. Jerman itu satu-satunya negara di dunia. Betul. Hamba Tuhan dari Medan. Nah, kita ini made in surga. Ya, betul. Nah, Jerman itu satu-satunya negara di dunia. Produk-produknya menonjolkan safety, keamanan. Itu Jerman. Maka itu kalau orang membeli produk Jerman, itu nggak perlu diragukan keamanannya. Karena itu nomor satu. Jerman tidak akan memproduksi barang yang tidak aman. Tidak akan. Nah, hebatnya. Setahun 2 kali. Ya, lembaga konsumen negara Jerman. Setahun 2 kali. Itu mengeluarkan buku. Catat ya. Yang menulis semua produk yang dihasilkan oleh negara itu. Dari produk-produk elektronik, komputer, sampai makanan, sampai mainan anak-anak, sampai sepatu, baju, kacamata, jam tangan, pokoknya semua produk. Itu dites dulu oleh lembaga konsumen ini. Tes. Tesnya tes apa? Tes keamanan, safety-nya. Nah, setelah dites hasilnya bagus, maka produk itu masuk ke majalah setengah tahunan ini. Nah, jadi kalau ada konsumen, ada pelanggan ingin membeli barang, jangan beli barang dulu, cari majalah ini. Ya, untuk tes share good namanya, ya. Wow, dari Vancouver, dari Calgary. Puji Tuhan ini, ya, luar biasa negara ini. Jadi rakyat, konsumen gak akan tertipu mau beli barang apa. Itu produk Jerman. Nah, negara kedua ini soal makanan. Itu Taiwan. Taiwan ini negara yang kecil tapi secara memperhatikan kesehatan rakyatnya. Pemerintah Taiwan gak main-main. Semua produksi makanan di negara Taiwan
harus dites oleh lembaga konsumen dan oleh medis. Bagus atau tidak. Nah, maka itu banyak produk makanan dari Indonesia tidak bisa diterima di Taiwan. Karena mengandung bahan-bahan yang tidak sehat. Bahkan hebatnya Taiwan ini, pemerintahnya dalam, nggak apa-apa ini bisa diulang kok nanti. Di dalam waktu-waktu tertentu mereka mengadakan sidak. Ya, operasi mendadak ke restoran-restoran, ke rumah makan, ke warung-warung mendadak. Begitu ditemukan satu kacoak saja, ya, apalagi tikus, langsung rumah makan itu disegel, tidak boleh buka lagi. Dan hebatnya pemerintah Taiwan, itu langsung diviralkan di sosial media. Rumah makan ini di kota ini tidak bersih, ada kacoaknya, ada tikusnya. Ya langsung habis. Jadi Taiwan memperhatikan pola makan kesehatan. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Nah sekarang, coba kembali lagi ke 1 Yohanes 4 ayat 4 tadi. Jadi kalau saudara dan saya berasal dari Tuhan, ya, made in surga, kamu berasal dari Tuhan, anak-anakku. Nah sama seperti produk-produk Jerman tadi. Dan makanan di Taiwan itu diperhatikan oleh pemerintahnya. Apalagi pemerintah kerajaan surga yang memproduksi hidup kita. Saya pakai kata memproduksinya karena kita kan buatan surga. Wah itu luar biasa. Dijamin. Nah saudara dan saya yang buatan surga ini sudah, lihat, kamu telah mengalahkan kepalsuan-kepalsuan yang ada di dunia ini. Kenapa saudara dan saya bisa mengalahkan kepalsuan yang ada di dunia ini? Sebab roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kurang apa? Kalau Papa di surga memberi kita jaminan sehebat ini. Terima kasih Papa. Terima kasih. Ayat 5 dan 6, ini bedanya. Kalau kita berasal dari surga, maka kita satu frekuensi, selaras dengan semua yang ada di kerajaan surga. Tapi kalau kita manusia roh, tapi yang duniawi, maka kita nggak satu frekuensi, nggak selaras, nggak bisa tune dengan surga. Maka yang muncul, kita kompromi dengan dunia ini. Karena kita satu frekuensi dengan mereka. Nah ini loh hidup yang kita harus perhatikan baik-baik. Jadi gak usah minder. Gak usah rendah diri. Gak usah merasa jelek. Gak usah merasa aku miskin. Aku ini bodoh. Aku ini stop berkata-kata seperti itu. Karena kita masing-masing itu hebat. Betul ya? Tuhan percayakan kita hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini. Jadi kita nggak perlu takut menghadapi semuanya itu. Inilah yang Tuhan beri. Jordi, kapan kamu berangkat? Ini anak saya yang belum lama tes IPDN dan sudah diterima. Puji Tuhan. Nah, kurang apa sekarang? Kalau papa kita sehebat ini. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Hengki, Papa senang sekali kamu gabung nak. Lama ya kita nggak ketemu. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita melihat ini. Betapa hebatnya Tuhan kita yang luar biasa. Oke. Nah, karena kita ini buatan Tuhan. Ini loh, made in surga. Haleluya. Kita ini buatan Tuhan. Ya. Jadi tahu, kalau kita ini made in surga, buatan Tuhan, berarti kita ini hebat. Yang buatan Jerman aja diperhatikan safety-nya. Pemerintah Taiwan saja sangat memperhatikan.
kesejahteraan, kesehatan rakyatnya. Apalagi pemerintah kerajaan surga. Wow. Kita sungguh-sungguh ya diperhatikan oleh Bapa di surga. Jadi kalau kita mau hidup sungguh-sungguh mempercayai firman Tuhan ini, hidup ini luar biasa. Jadi jangan minder. Ayo bangkit. Sekalipun ada di antara kita tinggal di pelosok, ya masuk ke dalam jalan dari jalan raya, sudah nggak usah takut, ya kita ini buatan surga, made in surga, diciptakan dalam Kristus Yesus. Perhatikan kata ini, kata lain, cetakannya semua pabrik, ya baik pabrik roti pun, pabrik sepatu pun, itu kan punya cetakan, punya molding, betul tidak? Nah kita ini made in surga, ya, dari Momi Waren Gabung Tulungagung, puji Tuhan. Kita ini made in surga, dan cetakannya, moldingnya itu Kristus Yesus. Nah kalau saudara buat roti, buat kue, cetakannya itu model gajah, model kucing, ya model apa saja, kupu, maka hasilnya ya seperti cetakannya itu. Ayo yang hari-hari ini sedang rendah diri, sedang minder, bertobat, sadar siapapun kita, ya Nick Fujisik secara fisik cacat, tapi dia sadar dia itu made in surga. Dan cetakannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka itu Nick berani untuk tampil. Sehingga tidak minder saudara. Karena dia tahu. Aku ini seperti Yesus Kristus karena aku dicetak di dalam dia. Lalu apa tugasnya setelah dicetak? Saudara ini hebat. Untuk melakukan pekerjaan baik. Nah pekerjaan baik itu bukan bakti sosial, tidak. Yang dipersiapkan Tuhan sebelum kita lahir. Pencipta kita, iya, ya Efesus 2:10, pencipta kita, Bapa kita mau supaya saudara dan saya hidup di dalamnya. Wah, ada orang hebat baru muncul. Pak Banjar Nahor. Ya, keren ya. Ini anak saya satu ini punya pelayanan metamorfose namanya. Pelayanan yang percaya Tuhan bisa mengubah hidup ulat yang menjijikkan dan merusak menjadi kupu-kupu yang indah. Tovan, maaf waktu papamu meninggal, papa nggak sempat kontak. Ya, anak saya dari Bontang hadir juga. Nah, inilah kita. TSI, Efesus 2:10, TSI-nya. Kita lihat ini. Keselamatan kita adalah hasil karya Tuhan sendiri. Kita yang bersatu dengan Kristus Yesus secara rohani. Diciptakan kembali menjadi manusia baru. Jadi saudara dan saya ini ciptaan baru, manusia baru. Jangan minder, jangan putus asa. Jangan menghukum diri sendiri. Jangan apalagi sampai mau bunuh diri. Jangan. Oh, Papa kita luar biasa. Ya, saya ulangi. Kita yang bersatu dengan Kristus Yesus secara rohani. Diciptakan kembali menjadi manusia baru. Dengan begitu, kita dimampukan untuk melakukan hal-hal baik yang sudah Tuhan rencanakan sejak semula untuk kita lakukan. Betul. Kita ini made in surga. Oh, Vano, Opa senang sekali. Vano ikut belajar sekarang ini ya. Terus Vano, maju ini cucu saya rajin sekali. MILT. Sebab kita adalah hasil karyanya. Oh, terima kasih Tuhan. Jadi saya ulangi, maaf. Secacat apapun kita. Maaf, setidak sempurnanya pun fisik kita. Kita adalah hasil karyanya. Buatan tangannya, made in surga.
yang telah diciptakan di dalam Kristus Yesus bagi perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan telah mempersiapkan sebelumnya, supaya kita dapat hidup di dalam tujuan itu. Haleluya. Terima kasih Bapak. Nah, kalau kita melihat firman ini, apa yang kurang di hidup kita? Kalau saya nggak berkata kita ini kurang ajar. Sudah diciptakan segitu hebatnya, harusnya kita bangga menjadi anak-anak Bapa di surga yang mencerminkan kemuliaannya sendiri. Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat yang keempat. Ayo kita lihat kebenaran ini. Yesaya 43 ayat 4. Betul, dari Siantar. Haleluya, kita ini produknya Tuhan yang sangat berharga. Amin. Iya. Ada yang tanya, bagaimana dengan kucing dan anjing jenis baru hasil cangkok gen? Ya, itulah rekayasa genetika. Ya, itu urusan manusia. Tuhan nggak mau. Dalam kitab Ulangan, Keluaran, Imamat sudah diberitahu. Jangan gabungkan dua jenis yang berbeda. Tumbuhan, ya, dan macam-macam. Jangan. Itu kejahatan di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau masukkan nama kita masing-masing. Khususnya saudara yang berbulan-bulan dituduh oleh setan. Saudara dibuat minder, rendah diri. Saudara dibuat gak berdaya. Aduh, mengurung diri, gak mau keluar rumah. Karena orang berkata engkau jelek, engkau begini. Hari ini bertobat. Lihat Yesaya 43:4. Oleh karena Daniel, Alexander, sebut nama masing-masing. Apalagi yang maaf, yang cacat fisik, yang sudah terlalu kenyang dengan kata-kata jahat dari tetangga, dari teman, dari saudara. Hari ini bertobat. Bangkit saudara. Oleh karena saudara dan saya berharga di matanya. Terima kasih. Enggak cuma berharga, tapi mulia. Enggak cuma berharga dan mulia. Bapa pencipta alam semesta, aku ini mengasihi engkau. Sudah dihargai, dimuliakan, disayang lagi. Wih, luar biasa. Karena kamu berharga dalam pandanganku dan mulia, aku ini mengasihimu. Terus, PS. Apalagi PS. Engkau berharga di mataku, aku menghargai dan mengasihi engkau. Maka aku berikan manusia sebagai gantimu, bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi kita ini dibandingkan dengan orang-orang banyak yang hebat-hebat di sekitar kita. Itu kata, maka aku berikan. Nah saudara, jangan merendahkan Tuhan yang sudah menghargai kita, yang mengasihi kita, dan yang memuliakan kita sehebat ini. Amin. Dari Medan lagi. Hanya di dalam Tuhan kita menemukan jati diri, identitas, masa depan, hingga tujuan hidup kita. Betul sekali. Saudara, ini loh Papa kita yang luar biasa. Jadi siapapun kita hari ini, ayo kita hidup di dalam fakta kebenaran ini. Inilah yang Tuhan inginkan. Moses, kamu bangun. Kenapa kamu tidur? Ayo. Lihat ke sini. Ya. Saudara, itulah kasih Tuhan atas kehidupan kita. Percaya ya? Nah, jadi kalau ada di antara kita yang secara fisik kita ini cacat, janji ya, jangan mengejek. Jangan mengatakan sesuatu. Jangan merendahkan mereka. Jangan. Woi, dari Teluk Dalam, jauh. Senang sekali bisa ketemu kalian semua. Ya, puji Tuhan. Ya. Woi, banyak juga ya, Pak. Pangkal Pinang, Karangasem. Oke. Nah itulah kita yang Tuhan jadikan serupa dan segambar dengan Dia. Mempunyai kelebihan-kelebihan. Wih, yang luar biasa saudara. Dalam hidup ini. Oh ya tadi Pak Pendeta Tarigan, Arman Tarigan komen saya baca. Banyak sekali anak Tuhan meragukan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga minder dan lemah. Puji Tuhan. Diteguhkan pagi ini,
kita ini benar-benar hebat. Betul, bujur melala, Pak Pendeta Armando Tarigan. Betul, oh Ambarawa Live juga ya. Ya. Jadi Tuhan izinkan disabilitas atau keadaan yang enggak nyaman dengan maksud tertentu. Bukan. Tuhan tidak pernah mengizinkan orang cacat. Tapi itu manusia. Nah, ketika manusia yang bersalah, akhirnya anak itu cacat, Tuhan bisa pakai. Jadi Tuhan tidak pernah punya rencana itu. Karena Yakobus 1:17 berkata, semua yang baik dan yang sempurna berasal dari Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan ingin kita belajar. Ya, saya beri contoh sedikit lagi. Ada orang yang, kelamin ganda. Kasihan. Nah, orang seperti itu bukan Tuhan yang buat. Tuhan itu sempurna. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, perhatikan. 4 minggu pertama. Oke, terima kasih. Filipus, Yakobus 1:17. Sebab setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Itu Bapa kita. Coba TSI-nya. Sebentar ya, nak. Oke. Tuhan Bapa kita yang menciptakan semua benda penerang di langit bukanlah seperti bulan yang cahayanya tidak tetap dan sering berubah-ubah. Dia adalah sumber segala berkat. Semua pemberian yang baik dan yang sempurna turun darinya. Nah, itu Bapa kita. Ya, jadi jangan kita kalah. Oke. Osman, sabar ya, nanti Papa kirim. Ya, anak saya, Jin, terima kasih. Satu mata air tidak bisa mengeluarkan dua rasa. Karena kita berasal dari satu sumber, maka rasa kita harus sama dengan sumbernya. Wih, hebat Jin. Kalimatmu saya baca ya. Ini dari Jin Talapesi. Ya, kakak kandungnya Roni Talapesi itu. Satu mata air tidak bisa mengeluarkan dua rasa. Karena kita berasal dari satu sumber, yaitu Bapa di surga, maka rasa hidup kita harus sama dengan sumbernya. Amin. Sebentar ya, Petrus nanti Papa jawab. Nah, 4 minggu pertama kandungan, ya, itu bulan pertama, kelamin belum dibentuk. Belum. Ya. Jadi masih pembentukan sampai bulan ketiga. Maka itu kalau ada kandungan usia sebelum 3 bulan, mau di USG ingin tahu laki atau perempuan, nggak bisa. Karena Tuhan belum membentuk jenis kelaminnya itu. Tapi fisik dibentuk semua dari kepala. Nah, sebelum 3 bulan itu, papa mama yang sedang mengandung, istrinya yang sedang mengandung tidak boleh maksa. Pokoknya kami ingin ini anak laki, kami ingin ini anak laki. Padahal ketetapan Tuhan kandungan itu anak perempuan. Kenapa mereka ngotot ingin punya anak laki? Karena sudah punya 3 anak perempuan. Masa yang keempat mau perempuan lagi? Nah, secara logika itu wajar. Tapi saudara, justru ini merusak. Nah, ketika Tuhan menetapkan perempuan, tapi orang tuanya ngotot ingin punya anak laki. Nah, sampai hari ini dunia kedokteran belum bisa menemukan jawaban akurat. Mengapa hanya keinginan orang tua yang berlebihan dan salah itu membuat hormon yang harusnya hormon perempuan menjadi campur. Ada hormon laki-laki karena orang tuanya maksa ingin anak laki. Nah, di situ lahir seorang manusia yang bingung karena orang tua melawan kehendak Tuhan dengan keinginan.
bisa jadi kelamin ganda. Nah, di situ dunia kedokteran akan memilih lebih kuat lakinya atau perempuannya. Nah, setelah dites dengan macam-macam dan biayanya mahal dan cukup rumit, maka orang tua diajak berunding, yang kurang berfungsi lengkap itu yang dibuang. Tapi kasihan anak itu. Begitu pula kalau tonggak kelamin ganda, anak itu perempuan tapi kelakuannya kayak laki-laki, istilahnya tomboy, atau sebaliknya. Kalau anak itu laki tapi orang tua ingin itu perempuan, bingung anak ini, maka jadilah anak laki, maaf, yang lemah gemulai. Kasihan mereka. Nah, itu contoh cacat dalam kandungan. Yang bongkok misalnya, atau tulang lahir, tulang tangannya sudah nekuk, atau tulang kaki, atau tulang punggung bongkok. Itu semua terjadi karena dalam kandungan. Nah, kita tahu tulang bayi kan itu tulang rawan yang belum keras seperti tulang orang dewasa. Bahkan bayi umur sekian bulan pun harus hati-hati, mudah patah tulangnya karena masih lembek, apalagi dalam kandungan. Jadi saya beri contoh cepat saja. Ketika ada seorang ibu mengandung, bilang aja kandungan 5 bulan atau 6 bulan, pokoknya dalam kandungan. Dan ibu itu sedang bekerja dan mengangkat sesuatu yang dia nggak sadar kalau itu berat. Nah, kebetulan bayinya itu lagi ngadap ke dalam. Coba bayangkan ya. Nah, di ujung perut mama itu tulang punggung bayi. Ya, bisa bayangkan ya. Nah, ketika mama ini tunduk karena harus ngangkat barang yang berat, saudara, bisa patah loh. Bisa ketekuk, bisa bengkok tulang punggung ini karena krek. Nah, bayi ini kan nggak bisa, nggak kedengaran kalau nangis. Mama juga nggak tahu. Nah, dengan posisi seperti itu, bayi ini bisa cacat. Begitu lahir sudah bongkok tulangnya karena tekuk atau macam-macam lah. Nah, itu contoh. Gara-gara makanan juga. Tadi autis saya sudah beritahu itu. Nah, di sini kita belajar. Papa kita itu sempurna. Kita yang salah. Karangasem, kenapa Karangasem? Oi, ada apa itu LP Karangasem? Ayo dengar dulu, duduk. Oke ya, sebentar lagi selesai. Nah, kalau kita mau hidup di dalam kebenaran ini, hidup ini luar biasa. Keren ya firman Tuhan. Jadi nggak ada yang minder ya. Ayo bangkit. Lapas Tamako, kok beda tempatnya? Lapas Tamako. Kenapa itu ada yang santai di belakang situ? Ya, hai Tamako. Apa kabar? Ya. Ayo semuanya semangat ya, mulai hari ini kita tidak boleh dikalahkan oleh kata-kata setan lewat mulut orang. Kamu kok jelek, kamu kok pendek, kamu kok hitam, kamu kok bunter, kamu kok begini. Kenapa kakimu pendek sebelah? Kenapa tanganmu begitu? Stop. Nggak ada apa-apa. Tuhan akan menolong itu. Nah, hari ini saya tinggal di rumah salah satu anak kami. Dia punya, keluarga ini punya satu anak, Aki. Nah, ternyata di bagian kanan ya, di bawah alis, bagian kanan, sampai seputaran mata, dan di bawah mata ini ada tanda lahir. Ya, agak hitam-hitam begitu. Nah, ketika anak ini mulai ngerti, dia sempat minder. Aduh, kenapa ya? Kok aku beda dengan teman-temanku? Kok mereka nggak punya tanda lahir? Nah, waktu itu pas saya ada di rumah mereka. Seperti sekarang saya ada di rumah mereka. Saya minta hikmat. Dia tanya saya, kenapa kok saya ada tanda ini? Nah, kebetulan dia itu punya mainan banyak. Ya, suka mainan, Lego dan semuanya itu. Nah, suatu hari dia punya mainan yang dia beli sendiri. Tapi berapa saat kemudian ada keluarganya pas dia ulang tahun memberi hadiah. Ternyata mainan yang sama persis. Nah, dia merasa terganggu. Kenapa aku punya 2?
Aku nggak suka yang ini. Ya mamanya bilang, ya buang saja atau kasih orang. Jangan, saya juga suka. Dari itu hikmat Tuhan luar biasa. Dia tetap lebih menghargai yang dia beli sendiri. Nah, supaya nggak keliru, dia beri tanda, ya, pakai stabilo di mainan itu. Sehingga dia tidak pernah kesulitan untuk menemukan mana yang milik dia dan mana yang hadiah dari keluarganya itu. Saudara, kesempatan itu saya beritahu. Nah, seperti itu Tuhan memberi tanda di wajahmu. Sebab kamu itu khusus milik Tuhan. Wih, luar biasa, betul ya nak? Sejak itu anak ini gak minder lagi, berani. Kalau ada orang ngomong, lo kenapa ada tanda? Ya, karena aku ini khusus di mata Tuhan. Aduh, hebat sekali papa kita. Nah, belum lama saya punya cucu lagi, ya, di daerah Sumatera. Ternyata begitu lahir, tangan kanannya, ya, 3 jari dari kelingking sampai jari tengah itu nggak putus sampai di bawah, jadi agak dempet dan ukurannya nggak sama. Ketika dikirim fotonya bilang, Pak, kenapa begini? Anak itu khusus di mata Tuhan. Ucapkan syukur bahwa ada tanda khusus yang Tuhan beri. Nggak usah minder. Nanti kalau besar bagaimana? Lihat saja. Nanti Tuhan punya cara sendiri untuk menyadarkan anak itu. Betul. Tuhan lebih tertarik pada kita dengan apa adanya kita. Gitu ya. Oke, Krisman, shalom. Kamu sudah sampai di Nias ya. Oke, tadi ada yang tanya sebentar ya dari Medan. Oke. Mau tanya bergeser sedikit dari konteks. Ada orang berkelebihan, minder atau tidak percaya diri. Bagaimana orang yang berlebihan terlalu percaya diri? Nah, kalau ada orang, itu artinya dia minder. Tapi menutupi keminderannya dengan kesombongan. Beritahu dia, jangan memaksa diri, nanti kamu kecewa. Jujur kepada lingkunganmu, ya aku begini, Tuhan aja sayang aku kok. Jadi nggak perlu ditutupi keminderannya dengan overacting, berkelebihan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya, sehingga hari ini nggak ada yang minder lagi. Amin. Semangat. Ayo siapapun kita, ya dari Pacitan itu tepuk tangan itu, dari Tanjung Raja. Ayo semua kita tepuk tangan warga binaan, semua kita bahagia ya. Kita ini unik, ya kita ini unik sekali, luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat menjadi orang-orang hebat yang Tuhan ciptakan kita sangat unik, nggak ada yang sama. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.